Hai semuanya, kembali lagi bersama James Ferdinand Tube guys. Setiap anak di dunia ini pasti mempunyai ciri khas masing-masing guys. Ciri khas inilah yang membuat mereka dikenal banyak orang guys. Inilah 4 anak NTT yang sangat menginspirasi banyak orang di dunia menurut James Ferdinand Tube guys. Oke guys, sebelum kita lanjut ke nomor 4, bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe ya. Subscribe itu gratis loh guys. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan klik tanda jempolnya guys. Dan minta tolong di share video ini ya guys. Dan mari kita sama-sama dukung channel ini untuk terus memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih guys. Oke, lanjut. Number 4. Rivaldi Elvans Krishna Sokbaba adalah komentator cilik MotoGP yang berasal dari Kabupaten Rotendao, NTT. Rivaldi sangat mengidolakan Valentino Rossi. Rivaldi lahir pada tanggal 21 Mei 2009. Rivaldi berasal dari keluarga sederhana. Saat ini ia masih bersekolah di SD Negeri Oeledo, Pantai Baru, Rotendao. Rivaldi menjadi viral karena mencoba meniru gaya Nick Harris, sang komentator MotoGP. Walaupun belum bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik saat itu, namun keberaniannya perlu diancungi jempol. Dan yang membuat orang kagum adalah dia mampu menjiwai setiap komentarnya dengan baik. Baik intonasi bahasa dan ekspresinya juga luar biasa dan sangat meyakinkan. Rivaldi sudah pernah diundang untuk berkomentar di sirkuit internasional Sepang, Selangor, Malaysia. Tips sukses yang bisa kita belajar dari Rivaldi adalah harus berani dan nekat untuk memulai hal yang baru. Number 3. Johnny Kala adalah seorang remaja asal Belu NTT yang berusia 15 tahun. Johnny Kala berasal dari desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu NTT. Johnny Kala berasal dari keluarga sederhana, kedua orang tuanya bertani. Dan sebulan ia sering memanjat pohon pinang sebanyak 2 kali untuk dijual. Orang tua Johnny adalah warga ex Timur Timur yang lebih memilih bergabung dengan Indonesia daripada bergabung dengan Timor Leste. Ayah Johnny sering mengajarkan Johnny untuk mencintai tanah air. Itulah sebabnya ketika tali bendera putus saat upacara bendera, Johnny Kala tidak berpikir panjang. Dia langsung memanjat tiang bendera untuk mengambil tali yang putus. Dan inilah beberapa hadiah yang diberikan kepada Johnny. 1. Hadiah dari Bupati Belu secara rahasia. 2. Hadiah dari Menpora untuk menghadiri pembukaan Asian Games di Jakarta. 3. Hadiah istimewa dari PLN, beasiswa pendidikan hingga ke strata 1. 4. Hadiah rumah baru dari Presiden Jokowi. 5. Hadiah uang 25 juta dari pengacara terkenal Hotman Paris. 6. Hadiah bertemu dengan artis idolanya Via Valen dari Hotman Paris. 7. Hadiah 1 unit sepeda dari Bapak Joko Widodo. 8. Hadiah mendapat prioritas untuk menjadi tentara karena cita-cita Johnny adalah ingin menjadi seorang tentara. 9. Hadiah dari Dandim Belu dan Kapolres Belu berupa bingkisan. Udah, itu aja, sepeda sama rumah. Number 2. Bertrand Peto adalah seorang penyanyi remaja viral dari Cancar Manggarai, Flores, NTT. Bertrand lahir pada tanggal 14 Maret 2005.
Betran menjadi terkenal karena menyanyikan lagu Titip Rindu Buat Ayah ciptaan Ebit G. Ade. Sebelum Betran menjadi terkenal seperti sekarang ini, Betran pernah mengalami hidup yang sangat menderita. Ia bekerja setelah jam sekolah usai dengan berjualan kue, berjualan ikan sepulang sekolah, dan pada malam hari Betran mencari belut sampai jam 2 pagi. Walaupun dia tinggal dengan sang nenek, tetapi dia tidak pernah menyerah untuk mencari sesuap nasi. Sampai suatu ketika perjuangannya berbuah manis setelah dipanggil ke Brownies dan kemudian bergabung dengan keluarga Deonsu, sehingga membuatnya menjadi artis NTT yang semakin terkenal dan cukup diperhitungkan di musik Indonesia. Karena lagu-lagu yang dia nyanyikan dan dia ciptakan sering menjadi trending di YouTube Indonesia dan di beberapa negara. Tips sukses yang kita harus belajar dari Betran Peto adalah kerja keras dan ikhlas menjalani hidupnya tanpa rasa putus asa. Number 1. Chano Pasirua adalah pianis cilik asal Ende Flores NTT yang mewakili Indonesia dalam ajang World Championship Performing Arts atau yang dikenal dengan WCOPA yang diadakan pada tanggal 7-12 Juli 2016 di kota Long Beach, California, Amerika Serikat. Chano belajar piano pada usia 3 tahun di bawah bimbingan sang ayah. Dia meraih 6 medali emas dan meraih 3 plakat overall winners untuk musisi usia 11-13 tahun. Tips sukses yang kita bisa belajar dari Chano adalah punya kemauan yang keras dan taat sama orang tua, sehingga dia menjadi pianis yang diperhitungkan dunia pada usianya.